Kapal. Cewek kapten kapal, ih, keren loh sebenarnya. Ngapain jualan bawang goreng? Kapten kapal, gajinya berapa sih? Kalau di lokal itu 60 nyampe mas. 60 juta. Iya. Segelas kopi kali ini menghadirkan wanita tangguh, unik, tomboy. Ya, tomboy. Wanita ini seorang pengusaha bawang goreng. Ya, bawang goreng dengan brand apa? AA Bagur. Indri Dewi Lestari. Halo Mas Prisa, akhirnya ketemu. Ya akhirnya sini ya. Akhirnya Jadi ketemu. saya panggil kamu di sini, mau saya interogasi. Ya kan, dari saya lihat kayaknya pemasaran kamu tuh udah luar biasa, udah kemana-mana. Udah kemana-mana. Udah kemana-mana, makanya harus berbagi lah di sini. Jadi Indri Dewi Lestari ini, usiamu berapa sih sekarang? Sekarang 25 mas. 25 ya kan. Jauh lebih muda daripada saya, makanya ya kamu aja lah. Ya jadi Indri Dewi Lestari ini adalah seorang perempuan ya. Perempuan yang dari nanti dikiranya cowok ya kan, rambutnya pendek. Seorang perempuan usia 25 tahun jualan bawang goreng dan sekarang udah ekspor ya. Sudah ekspor. Udah ekspor, wah udah resellernya udah banyak. Nah, kebetulan dia adalah alumni WPC angkatan pertama ya, angkatan pertama ya. Pertama di online ya mas. Angkatan pertama di nah, itu mungkin apa sih kisah-kisahnya, bagaimana dia membangun bisnis padahal dia masih single ya, single kan? Masih single. Bagaimana cerita dia membangun bisnis hingga seperti saat ini. Indri, ceritakan dong awal kenapa kamu memilih jualan bawang goreng? Awalnya saya sih backgroundnya kan sebenarnya pelaut nih mas. Pelaut? Iya. Oke, baru dengar loh saya ini. Serius pelaut? Serius. Lulus loh mas, saya wisuda. Wisuda pelaut dengan apa? Kalau istilah kelautannya ada ijazah gitu ya? Iya, ijazah saya ijazahnya ANT 3, Ahli Nautika tingkat 3. Ahli tingkat 3 itu juga udah tinggi loh ya. Kan saya punya saudara tuh, ada yang ANT 4. Waktu itu ngambil ijazahnya aja susah loh. Ini ANT 3. Kalau nggak salah gini, ANT 3 itu kalau kerja di kapal itu jadi apa? Jadi kapten ya? Bisa jadi kapten. Itu memang kapten itu minimal ANT 3 ya? Iya, minimal ANT 3. Oke. Karena dia setara perwira juga mas. Jadi kalau di kapal itu yang dipercaya kan perwiranya gitu. Oh, kapten, gila, kapten kapal. Kapten kapal. Cewek kapten kapal, ih, keren loh sebenarnya. Ngapain jualan bawang goreng? Pengen berbagi sih sama masyarakat dan ingin lebih bermanfaat aja mas. Ya kayak kalau kapten kapal itu banyak loh kayak profesi yang itu profesi yang banyak sekali orang pingin ya. Kapten kapal gajinya berapa sih? Kalau di lokal itu 60 nyampe mas. 60 juta? Iya. Ih, gila ya. Cewek bisa gaji 60 juta ditinggalkan demi cuma bawang goreng. Ini luar biasa. Udah terus gimana? Kok bisa itu ditinggalkan, itu kenapa? Ya habisnya sebenarnya ngambil ijazah 3 susah mas. Dulu tuh saya kuliah itu sampai jualan cimol. Waktu kuliah ambil ANT 3 itu, Iya. ANT 3 itu coba jualan cimol. Sampai jualan cimol buat bayar semesteran dan kosan, buat hidup lah gitu. Enggak dibiayai sama orang tua. Orang tua itu semester 3 itu cerai. Terus cerai, setahun kemudian ayah saya meninggal. Mau gak mau saya anak tunggal, punya juga kakak dan anak dari ibu dan anak dari ayah. Jadi ayah saya ini punya ada banyak istrinya. Berapa Banyak istrinya? istrinya ada lah. Ya, banyak. Nah, Iya. salah satu dari istri itu melahirkan Indri ini. Iya, saya anak tunggal dari salah satu anak istrinya bapak. Salah satu istrinya bapak ya. Iya. Cowok dengan istri-istri itu.
luar biasa. Oke, Terus ya karena ayah udah meninggal, ibu juga tidak berpendidikan tinggi, lalu ya dipaksa Indri harus ada 2 pilihan nih Mas. Saya mau berhenti apa mau lanjut kuliah. Kalau lanjut kuliah saya nggak ada yang ngasih uang, jadi ya nyari uang sendiri dengan jualan cimol itu tadi. Oke, lah bapak waktu itu nggak membiayai, begitu sudah cerai gitu nggak membiayai kamu sampai kuliah sampai selesai itu gimana? Jadi pas cerai itu ditanya, adik mau ikut ayah apa ibu gitu. Saya milih ibu. Ya segimanapun karena ibu ngurus saya tiap hari ya Mas gitu. Ayah itu karena ya mungkin pikir saya nggak akan kesepian Mas, anaknya kan lumayan juga gitu. Istri pertama ada 4 anaknya, jadi kalau saya nggak ikut ayah ya nggak apa-apa, tapi kan tetap bisa ketemu gitu Mas. Cuman karena berpisah itu dan saya tidak memilih ayah, ya akhirnya agak kesulitan juga gitu nih masalah ekonomi. Oke, karena memutuskan ikut dengan ibu ya. Ya waktu itu sampai jualan cimol di kampus. Kayak kalau junior saya tahu mungkin kalau ketemu juga mungkin ingat gitu, junior yang pernah saya jualin itu. Saya jualin ke kelas-kelas Mas. Ketika kelas junior saya kosong, selesai pelajaran saya naik ke kampus saya itu 4 lantai. Saya bawa tentengan nih 2 tek gitu. Ini ada jajanan saya itu yang dijual tuh bukan cimol aja. Ada juga milidi, mie biting itu, terus nasi goreng, bubur kacang. Pernah jual nasi goreng juga. Nasi goreng dibungkus plastik itu loh, apa? Nasi bungkus nasi gitu bungkus, lah. Nasi bungkus. Tapi nasi goreng gitu. Iya. Terus ya naik berat kan Mas. Tapi alhamdulillah habis terus. Kadang juga senior saya malah kan target marketnya itu udah belajar target market nih Mas dulu itu. Cuman belum terarah dulu. Jadi target marketnya junior yang kelaparan. Terus jam-jamnya selesai kuliah pastinya. Mereka itu kan kita ini akademi itu sarapan itu jam 5:30 sebelum apel pagi. Terus jam 9, jam 9:30 tuh udah sakit perut, udah kerucuk udah alarm bunyi. Nah jadi saya dan saya merasakan dulu sebelum, makanya target marketnya adik kelas, saya udah merasakan gitu. Nah jam segitu nih timingnya saya jualan, naiklah ke atas. Saya lihat-lihat nih mana nih yang kelasnya udah selesai, saya masuk. Selamat pagi. Pertamanya malu tapi pertamanya malu. Itu awal mula kamu mencoba bisnis ya? Itu awal pertama wajar banget. Wajar itu malu itu wajar. Oke, terus ya malu tapi ya coba aja lah, kalau nggak gitu saya nggak bisa kuliah dan nggak bisa lulus. Butuh duit ya? Iya betul, nggak butuh duit. Nah, semesterannya juga lumayan, jadi alhumma paksakeun kalau kata orang Sunda mah gitu. Ya, harus dipaksakan gitu. Nah, akhirnya dicoba jalan, hari pertama laku. Habis itu ya alhamdulillah sampai lulus saya gitu. Sampai lulus. Jadi lulus itu berkat cimol itu tadi. Berkat cimol, dan saya kan perawan nih Mas. Jadi tingkatan itu apa? Praktek kerja laut. Praktek kerja laut. PKL ya? PKL, iya PKL. Iya, kan PKL tahu. PKL. PKL-nya 1 tahun, setelah balik lagi saya nggak jualan di kelas dong. Gitu karena perawan berarti naik kapal ya setahun itu? Iya, layar 1 tahun, iya. 1 tahun. 1 tahun. Di laut terus. Enggak, kan ada sandarnya. Paling sandar kita bongkar berapa hari baru layar lagi gitu. Betah aja ya. Lihat hari-hari yang dilihat laut. Waktu bulan pertama, 2 bulan pertama masih excited sih Mas. Udah gitu udah mau waktu-waktu 10 bulan, 11 bulan tuh udah bosan. Kangen keluarga gitu. Karena kan keluarga saya waktu itu memang tinggal nenek saya, ibu saya, sama kakak saya yang anak ibu ini. Ya, sebelum nikah sama ayah kan udah punya anak tuh, anak kakak saya. Jadi 3 Wonder Woman ini yang aku rindukan di laut itu. Jadi saya ya makanya nggak layar sekarang. Mikir gimana caranya supaya saya dapat duit tapi tetap
ketemu mereka. Nah iya, makanya saya milih bawang goreng ini. Oke, nah menentukan bawang goreng ceritanya gimana? Kok bisa jadi tiba-tiba jualan bawang goreng dari si mall itu tadi? Setelah lulus? Setelah lulus, saya balik lagi ke perusahaan saya PKL tadi mas. Tapi ternyata di sana tidak menerima perwira cewek. Terus alasannya mungkin kurang greget mungkin. Terus mungkin juga mungkin pertimbangan perusahaan kan beda-beda mungkin ya mas. Nah gitu, terus saya pindah lagi cari pekerjaan di perusahaan-perusahaan itu. Dan ketemulah di Singapura ini, perusahaan Singapura. Mereka udah approve, jadi yaudah tinggal bahasa Inggris kamu yang dilancarin. Nah, saya ngumpulin sertifikat tuh mas, sertifikat IUEO itu. Nah itu balik dan ternyata tesnya tuh gagal, nggak bisa masuk. Ya udah saya cari di Surabaya lah, karena saya malu pulang. malu lantaran? Malu lah mas, kita kan kuliah aja tadi aku bilangin ya, sampai kerja jualan gorengan ya, Cimol itu kan masuk gorengan ya, jualan bubur kacang diplastikin 2000 gitu ke junior. Terus ibu saya itu semester berapa 5 setelah prala itu ibu saya kan udah nggak ikut saya kuliah ya, terus nggak ikut saya tinggal kos gitu di Cirebon tuh enggak. Ibu saya tuh kerja jadi babysitter melalui yayasan lah gitu. Nah setelah saya cari di Jakarta nggak dapat yang saya mau dengan gaji yang saya mau juga, saya memutuskan untuk cari kerjaan di Surabaya. Karena saya malu pulang mas. Malu pulang ke Kuningan. Malu udah malu. Jadi, gitu. Nggak pulang itu belum bekerja atau gimana? Pertama itu, terus kedua karena umur juga. Kenapa umur udah terlalu tua? Enggak terlalu itu, jadi karena saya tinggal di desa. Terus mayoritas umuran saya itu udah nikah, bahkan ada yang punya anak kan tinggal di desa. Saya malas diomongin, saya malas digibahin gitu. Mungkin mereka juga sebenarnya nggak gimana-gimana, cuman saya overthinking juga kadang gitu. Terus nggak kerja karena mereka itu kan taunya si Indri kerja, ibunya sampai kerja jadi babysitter, sampai dulu kuliahnya jualan cimol. Mana sekarang udah lulus nggak kerja. Nah, perasaan tuh kayak terdengar aja kayak gitu, sampai akhirnya aku jarang pulang mas. Jarang pulang karena ya aku ngerasa kayak gitu. Jadi pindah ke sekarang lebih sering di Surabaya. Saya sering di Surabaya, dan di Surabaya juga kan saya nggak diem aja, saya usaha bawang goreng, saya marketingin bawang goreng. Jadi kontrol panelnya ada di Surabaya gitu. Kantornya di Surabaya. Kantornya di Surabaya. Penjualannya ke nasional. Penjualannya udah nasional mas. Nasional. Jadi produknya bawang goreng dari Kuningan. Kenapa di Kuningan itu banyak bawang goreng? Di Kuningan itu terkenal produsen bawang goreng, tapi mereka itu banyaknya tuh yang produksi curah, yang kiloan dalam satu bal itu loh, 10 kilo, 20 kilo gitu. Kuningan itu terkenal dengan bawang gorengnya. Bedanya apa sih dengan bawang goreng yang di pasar-pasar sih? Nah, mungkin kalau yang bawang merah ya? Bawang merah. Tapi kalau dengan bawang gorengnya Bogor itu beda, jelas beda. Kalau bawang mungkin Mas Pilsa atau istri Mas Pilsa atau keluarga Mas Pilsa atau teman-teman itu juga mungkin pernah lihat di pasar itu. Pasti ada yang jual bawang goreng kemasan plastik, digabung-gabung, terus dikasih cap dikit gitu ala UMKM banget. Terus warnanya itu pasti agak gelap, dan ada yang remuk-remuk gitu ya. Dengan kualitas seperti itu ya murah tapi kualitasnya tuh kurang terjamin gitu. Nah bedanya sama Bogor ini kualitasnya sangat terjamin, karena meskipun kita pakai mesin teri pedas. Ini yang original. Iya, ada berapa rasa? Bogor itu ada 5 rasa. Ya 5 rasa ya, waktu itu kan pernah saya dikirimin ya. Iya. Enak loh, asli enak serius. Kenapa kemasannya
pakai botol PET. Pakai botol PET kan? Iya betul, botol PET. Jadi pertimbangan dari saya karena target marketnya ingin nasional dan bahkan mungkin saya targetnya juga pengen nguasain ekspor sih Mas. Karena banyak udah ekspor. Iya, alhamdulillah sudah. Ekspor ke negara mana aja sekarang? Ekspor ke negara Singapura, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Selandia Baru, sama Korea Selatan. Ekspor sudah ke 6 negara. 6 negara, baru 6 negara. Seorang perempuan bisa punya bawang goreng ekspor. Nah bedanya dengan bawang, ini kan mereknya Abagor nih. Iya. Bedanya dengan yang lain apa? Bedanya ya tentu kita punya kualitas. Bawang merahnya langsung dari petani. Jadi kita juga membantu. Semua juga dari petani terus. Ada yang dari Tengguluk, Mas. Ada yang dari Tapi Tengguluk. kan kualitasnya juga sama. Enggak, kita pakai varietas Sumenep yang dibudidayakan di Kuningan. Sumenep kan Madura. Iya, tapi varietasnya jadi jenisnya dulu dari sana, terus dibudidayakan di Kuningan. Oh, itu beda ya? Beda. Ketika digoreng itu bisa berbeda Mas. Jadi bawang itu varietasnya banyak. Ada A, I, U, E, O gitu. Nah, saya memilih bawang goreng dari bawang merah Sumenep ini karena dia kalau digoreng itu lebih kuning keemasan. Iya. Lebih kuning keemasan, tidak gelap, renyahnya agak manis-manisnya gitu. Ini kan sorry ya, saya teksturnya nih renyah banget. Kok bisa serenyah ini? Gimana prosesnya sih? Itu yang membedakan kualitas Abagor dengan yang di pasaran Mas. Gitu. Terus kita juga bedanya karena beda minyaknya loh guys. Dikecek-kecek minyaknya hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Gitu yang ngebedain Abagor sama yang lain tadi kualitas ya Mas. Renyah, pasti renyah. Terus kita itu mengedepankan kepuasan pelanggan. Terus kita juga memberdayakan ibu rumah tangga. Jadi kita juga harus bermanfaat bagi sesama gitu Mas. Kita mempekerjakan ibu rumah tangga dan anak putus sekolah gitu. Jadi saya tuh ingin bermanfaat dengan menciptakan lapangan pekerjaan gitu Mas. Wow, mulia sekali saudara-saudara. Mana Abagor udah didaftarin belum? Udah dong. Abagor Crash. Abagor Crash. Kan ada di WPC waktu itu. Saya diajarin sama Mas Pilsa terus langsung X. Enggak saya kasih jasa. Gak lulus ntar. Udah lah, lu malahin sama WPC itu produknya jelek kan ya. Produknya harus bagus. Nah, pemasarannya. Ini dulu segmen market. Target marketmu siapa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kenapa? Karena mereka itu biasanya mayoritas sih, bukan biasanya mayoritas tuh nggak mau ribet. Ya benar. Dan nggak jago-jago banget, maksudnya bukan nggak jago-jago banget ya, cuman ya itulah mereka tuh maunya instan, terus mereka juga banyak yang kerja juga gitu. Jadi kalau dia lapar nih, nggak usah masak capek-capek gitu, udah tinggal sediain nasi hangat sama bawang udah enak. Dan juga ini juga bisa digaduk langsung ya? Bisa digaduk juga. Enak. Ini sama nasi aja udah enak karena ini kalau nggak di depan kamera aja langsung kayak gini kan. Langsung dikokok. Iya, biasanya waktu itu kemarin waktu dikirimin sampel langsung dikokok makan. Enak. Sambil nonton TV sambil lumayan. Nanti lah kalau Indri pulang nanti selesai ini. Siap. Nanti dikirim lagi. Iya. Nah, tadi merek sudah didaftarin, terus merek sudah dihaki, legalitas lengkap, oke, ada, terus kemasannya botol PET, ya kemasan botol PET kenapa pakai botol, nggak pakai standing pouch? Iya tadi ya, kan itu. Lebih keren tuh. Iya keren, standing pouch juga keren sih. Tapi ini tuh yang tadi target marketnya nasional sama ekspor. Nah, karena bukan jarang ya di desa Indri ini yang ekspor tuh nggak ada.
Karena dia tuh Nah, ini kamu bisa sampai ekspor gitu itu channelnya dari mana? Channel kan diajarin Mas Pilsa tuh, nggak tahu di materi keberapa gitu, harus merapat ke dinas gitu, buat untuk lebih harus bikin link biar link jaringan ya. Jaringan. Iya gitu. Nggak cuma terkenalnya di online doang. Iya. Harus kokoh kata Mas Pilsa itu. Harus dibangun fondasi. Kalau produk kalau didistribusikan secara offline ya saya bukan ini ya, online itu nggak salah, bagus gitu. Cuma offline dan online juga harus dikombinasikan. Karena kalau kita main distribusi offline, semakin hari bukan semakin hilang, malah semakin naik. Ya, memang lambat, progresnya lambat, tapi akan terus meningkat. Daripada kayak fenomena jualan online kalau tiba-tiba banyak lagi produk lagi happening nih, ya kan rame itu kan, bulan depan udah hilang, nggak ada gitu. Ya itu yang saya nggak mau dari teman-teman BBC itu di situ sih sebenarnya. Jadi makanya saya, ayo online kan digarap, offline-nya digarap, online-nya juga oke. Online itu untuk akselerasi. Nah itu bagus. Main online kan? Gimana online? Nah, online, dua-duanya jalan. Kokoh. Makanya nggak sampai tembus ke link sampai ekspor segala kan? Udah ya. Bagus. Ya. Jadi ininya pemasarannya bukan oleh-oleh kuningan malah ya. Bukan oleh-oleh kuningan. Tapi produk ya consumer good. Karena Mas, kalau bawang goreng itu ya di Asia, terutama di Indonesia, makanan apa aja pakai bawang goreng. Ya. Bubur ayam, bakso, soto, sate, semua pakai bawang goreng. Ya, lidah kita nggak bisa lepas dari bawang goreng. Ya itu betul. Dari bawang. Makanya saya pilih bawang goreng, Mas. Pasarnya luas ya. Pasarnya luas, segmentasinya tuh udah orang udah biasa makan bawang goreng gitu. Cuman bawang goreng berkualitas dan enak itu jarang. Karena ada teknik penggorengan dari segala rupanya itu memang harus dipikirkan dan dibuat yang spesial mungkin, gak bisa buru-buru, gak bisa tergesa-gesa kayak gitu. Kalau di pabrik desa saya itu biasanya dia udah kerjasama sama Indofood atau salah satu perusahaan gitu Mas. Jadi dia udah ada, jadi dia nggak main rasa-rasa kayak gini, makanya saya hadir. Jadi kayak yang di Kuningan itu yang lain selain punya Indri ini, mereka dimaklon ya? Dimaklon, mereka dimaklon banyaknya, makanya. Jadi nggak punya brand sendiri. Nggak punya, nah, makanya Indri berinovasi, hadirin varian baru biar orang-orang tuh merek sendiri. Pakai merek sendiri, biar nggak bosen Mas. Ya. Kan dulu tuh dari dulu kan mungkin taunya satu varian rasa itu yang di pasar itu original. Sekarang ya Indri ngadirin 5 varian dan 3 level kepedasan. Jadi kalau ada yang suka pedes, ada level 3. Kalau ada yang pengen tapi nggak suka pedes, ada level 1. Dia anget-anget dan cocok buat dicemilin. Jadi nggak terlalu hambar lah gitu. Kayak gitu. Nah itu rasanya gurih. Ya, gurih. Kayak kalau saya sih kalau masalah rasa, yes. Kenapa? Kamu pengen? Nih. Gak usah banting-banting kali ini pengen. Cobain nih. Nih, cobain. Enak bilang enak, nggak enak potong gaji. Cobain dulu, enak loh itu. Nanti kalau doyan ambil aja lah, saya masih banyak ini. Bukan promosi loh ya ini ya. Jadi enak bilang enak, nggak bilang nggak. Dikasih jempol. Nah terus itu kan sudah ke mana-mana ya. Reseller udah ada berapa nih? Reseller tuh untuk saat ini 50 di berbagai kota Mas. Ya, distributor ada? Distributor ada. Kayak yang ekspor di sana di masing-masing negara ada distributornya gitu ya, ada yang megang gitu ya? Ada yang megang. 50 reseller dengan beberapa distributor, dah mantap lah, ya wajar aja. Semakin mantap meninggalkan kapten. Seorang kapten dengan gaji 60 juta. Seorang perempuan meninggalkan gaji 60 juta itu luar biasa sih menurut saya. Butuh keyakinan yang butuh memantapkan hati gitu loh ya, yang susah itu kan. Kalau
misalkan ada yang pengen jadi reseller bisa, kita nerima reseller juga, dropshipper, asal dia mau saya pasti nerima gitu. Mau pasti nerima. Iya. Ya udah, boleh saya cantumin di bawah ya. Boleh. Ya kalau mau jadi daftar reseller di deskripsi ada, terus di layar nih Instagramnya. Instagram ya? Instagram ada, WA ada, email boleh. Instagram lewat DM aja nanti itu. Nah, masalah pricing, harga, bedanya punya AA Bagor ini dengan bawang goreng yang lain apa sih? Bawang gorengnya Abagor itu selain mengedepankan kualitas juga memikirkan untuk harga. Kita tuh memberikan harga yang ekonomis, Mas. Jadi nggak bakal ngerasa bobol tuh, bukan tombolong apa tuh bahasanya gitu. Jadi murah lah, segitu murah dibanding yang lain. Murah, rasa oke. Strong rasanya udah oke. Kalau menurut kayak teorinya, rasanya udah bisa menjual lah. Rasanya mewakili lidah mayoritas orang Indonesia. Ngangenin. Saya yakin yang ngangenin udah, nyandu udah. Ya. Saya yakin 9 dari 10 orang Indonesia pasti suka. Ya. Karena lidah saya juga seperti lidah lidah minoritas. Ya. Yang mayoritas saja pasti bilang enak, yang minoritas sensitif gitu ya. Sensitif. Jadi ini aja bilang enak gitu ya. Jadi ya pantas percepatannya. Ini mulai tahun berapa sih? Indri jualan itu tahun 16 Oktober 2019. 16 Oktober 2019, berarti setahun ya? Setahun lebih lah, berapa hari. Gila, cepet banget, setahun lebih. Kalau kopinya belum habis, kita ngobrol terus. Oh iya, ngopi dulu Mas. Iya, kalau kopinya habis sudah selesai. Aku juga haus ini dari tadi ngomong terus. Ya makanya ngomong terus kopinya kasih minum nggak bakal selesai biar sampai nanti sore. Mas kamera mau? Namanya kan segelas kopi, jadi kopi habis segelas. Ini cangkir sih sebenarnya, harusnya gelas yang gede itu. Itu kan gelas. Apa tuh? Jolang. Ember. Tadi belum aku jawab nih Mas soal packaging, kenapa pilih PET. Iya. Itu karena kebijakan ini kan tadi segmen marketnya karena lokal dan internasional. Terus kalau dikirim itu, kalau botol itu nggak nambah ruang. Volume itu kadang setara, seimbang sama beratnya. Efektif. Lebih efektif kalau dimasukkan ke kardus ya. Iya betul. Jadi nggak ada ruang kosong. Nah itu yang berpikiran tuh itu. Soalnya kadang kardusnya besar. Tapi supply botolnya ini selalu ada. Selalu ada. Kita udah langsung ke pabriknya. Iya, langsung ke pabriknya. Oke. Omsetnya berapa? Waduh, enggak. Buat menginspirasi loh, ini banyak yang nonton, ya kan? Enggak Mas, kalau omset pajak. Ya bagus kan, kita warga negara yang baik, bayar pajak. Pajaknya rapi sudah? Rapi, bayar ya? Bayar. Ya udah, nggak apa-apa kalau nggak mau nyebutin omset kan. Yang jelas selama asumsi saya selama Indri ini nggak kembali ke laut, nggak kembali mengapung. Ikan berduyung. Nggak kembali mengapung artinya penghasilannya lebih besar dari seorang kapten yang gaji berapa tadi? 60 juta. Mancing ini sebenarnya mancing. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah nyebut. Ya intinya yang penting produknya udah kemana-mana, lintas negara, dan di Indonesia juga ada banyak reseller. Ya bisa, udahlah itu cukup mewakili teman-teman biar terinspirasi ya. Seorang perempuan bisa memilih itu kan sangat butuh keteguhan yang gimana ya, keyakinan yang kuat gitu untuk meninggalkan pekerjaan. Apalagi biasanya kalau perempuan kan ada nilai jualnya itu di pekerjaannya biasanya ya. Ada yang pegawai bank, pegawai negeri gitu kan. Tapi ya sosok Indri ini ya, lebih memilih jadi seorang pengusaha bawang goreng.
Oke, terima kasih. Ini habisin dulu. Kalau habis baru ini saya tutup. Oke, siap. Ini kopi apa sih, enak banget. Gak usah sebutin, ini belum ada yang endorse. Tadi saya udah cerita belum ya kenapa saya memilih bisnis aja gitu. Udah ya. Karena kalau belum tuh ini banget sih Indri pengen cerita. Karena Indri kan punya ini Mas. Punya nenek, punya ibu sama kakak cewek itu tadi. Terus gak mau jauh gitu. Indri takutnya saya lagi layar, sakit atau bahkan terburuk saya meninggal di kapal, nggak ada yang meninggal di kapal nggak dilempar ke laut. Iya, jadi saya memutuskan untuk di darat aja dengan menargetkan penghasilan saya sebesar kerja saya di laut gitu. Udah tercapai kan? Amin, diaminin aja Mas. Ya itu. Oke, udah habis ya? Udah habis. Oke, dengan berakhirnya kopi dalam satu gelas, maka berakhir pula obrolan kali ini. Terima kasih Indri. Terima kasih Mas Bilsa. Terima kasih. Semoga menginspirasi, bermanfaat. Video ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Bye. Next interogasi.